hari ini adalah hari pembayaran upah kita. Amin. Tuhan itu memberikan upahnya bagi setiap kita yang mencari Dia sungguh-sungguh. Kalau kau selama ini berdoa, aku percaya, saya percaya sore hari ini adalah sore jawaban doa bagi kita. Kekasih Tuhan, tadi kita terima urapan yang baru. Berapa banyak sudah terima urapan yang baru dari Tuhan? Kasih tos kanan kiri saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Saudara, apa yang dimaksud dengan pengurapan itu? Pengurapan itu adalah satu masa persiapan bagi mempelai Kristus. Urapan itu mempersiapkan mempelai Kristus untuk bertemu dengan Kristus. Saudara ingat kisah tentang Esther? Ketika Esther itu diurapi, dipersiapkan untuk kelak menjadi ratu. 1 tahun penuh mereka dipersiapkan. Wow, diberikan wewangian yang luar biasa. Tujuannya cuma satu, nanti ketemu raja. Artinya apa? Tujuan daripada pengurapan bukan untuk menyenangkan manusia, bukan untuk memuaskan diri sendiri, tetapi lebih daripada itu adalah untuk mempersiapkan kita ketemu raja di atas segala raja. Amin. Jadi kalau hari ini saudara menerima pengurapan daripada Tuhan, kau sedang dipersiapkan. Katakan dipersiapkan. Amin. Siap menyambut raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, berikan kemuliaan meriah bagi Allah kita. Kekasih Tuhan, Tuhan mau kita terus masuk dalam keintiman dengan Dia. Saudara mengerti apa yang dimaksud dengan keintiman? Bukan cuma soal kita kafah, bukan cuma sekedar kita melekat dengan Dia, tetapi orang yang intim dengan Tuhan adalah orang yang siap untuk diajar, orang yang siap untuk dibentuk, sehingga mereka menjadi sama seperti Yesus. Teladan kita haruslah Yesus saja. Yang setuju bilang yes. Kita buka Lukas pasal 13. Lukas pasal 13 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Pendek saja, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Saudara dikasih oleh Kristus, ada banyak kisah tentang pohon ara di dalam Alkitab. Satu ketika Yesus berjalan lalu melewati sebuah pohon ara, lalu Yesus mencari buah pada pohon ara itu dan ternyata tidak mendapati. Maka di hadapan murid-murid yang ada, Yesus mengutuk pohon ara itu. Dan di dalam kitab Matius dikatakan seketika itu juga keringlah pohon itu. Dan waktu itu murid-murid terkaget-kaget dan berkata, "Kenapa bisa terjadi seperti itu?" Dan Yesus mengajarkan tentang iman melalui pohon ara, yaitu jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, engkau bahkan bisa berkata kepada gunung untuk beranjak, dan gunung itu akan beranjak. Tetapi dalam kisah kita baca ini adalah sebuah perumpamaan. Dan Tuhan Yesus memiliki message yang berbeda tentang pohon ara ini. Di sini digambarkan tentang ada sebuah kebun, ada kebun anggur di sana, tetapi di dalamnya ada pohon ara. Ya, seringkali para teolog memberikan pengertian bahwa pemilik kebun anggur itu adalah Bapa di sorga. Siapa yang pernah mendengar kisah ini? Pemilik kebun anggur itu adalah Bapa di sorga. Sementara pengurusnya itu adalah Yesus. Nah, kekasih Tuhan, pemilik kebun anggur ini, di dalam Alkitab tadi dikatakan dia mencari buah pada pohon itu, pada pohon ara itu, tetapi tidak mendapatkannya. Ada beberapa pengertian yang akan kita pelajari sore hari ini. Yang pertama, saudara, pemilik kebun anggur itu, dia mencari buah pada pohon
pemilik itulah yang telah terlebih dahulu menaburkan benih pada kebunnya. Dengan kata lain, pemilik kebun ini adalah orang yang paling berhak untuk mencari dan menikmati buahnya. Karena apa? Karena pemilik, dia yang nabur. Amin. Kalau saudara yang nabur, saudara berinvestasi, ya, banyak orang investasi hari-hari ini. Bahkan tanpa disadari investasinya ternyata investasi bodong. Betul? Investasi. Apa tujuan orang berinvestasi? Tujuannya supaya bisa mendapat hasil. Saudara menabung supaya mendapatkan hasilnya. Betul? Kalau saudara yang menabur, saudara yang berinvestasi, kira-kira siapa yang paling berhak menikmati? Tentu kita, bukan orang lain. Persoalan setelah kita terima hasilnya kita berikan sama orang lain, itu lain cerita. Tapi yang jelas saudara adalah orang yang paling berhak. Demikian juga pemilik kebun anggur ini. Dia mencari sesuatu yang bisa dia nikmati. Tapi sayang saudara, mengecewakan karena pohon ara tersebut sudah 3 tahun tidak berbuah. Dengar baik-baik, pengertian yang pertama, Tuhan mencari buah dari benih yang sudah dia taburkan. Berapa banyak di antara saudara percaya bahwa Tuhan sudah menaburkan benih ilahi dalam hidup saudara? Berapa banyak percaya? Amin. Oh haleluya, haleluya. Artinya apa? Dia pemilik hidup kita. Dia berhak juga untuk memeriksa kita. Dia berhak juga untuk menikmati hasil. Katakan hasil. Ini perlu kita samakan dulu. Jangan sampai kita berkata Tuhan tidak punya hak dalam hidup saya. So kalau kita tidak punya pengertian ini, maka cerita ini, perumpamaan ini tidak mengena dalam hidup kita. Tapi saya mau beritahu bahwa tidak ada seorang pun, bahkan termasuk mereka yang ada di luar sana yang belum di dalam Yesus, tidak ada seorang pun di mana Tuhan tidak menaruh benih dalam hidupnya. Tuhan itu sudah menaruh benih ilahi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Dan kemudian dia mulai memeriksa kehidupan kita. Di dalam kisah ini, pemilik kebun anggur itu memeriksa. Ternyata, loh kok gak ada buahnya? Bukan cuma sebentar, sudah 3 tahun, kok gak ada buahnya? Daunnya ada, batangnya ada. Jelas pohon itu hidup, gak mati loh. Karena gak mungkin pemilik kebun anggur mencari buah pada pohon ara mati. Itu pemilik kebunnya yang nggak normal kalau mencari pada pohon ara yang mati. Pohonnya hidup, tetapi buahnya nggak ada. Kasih Tuhan, Tuhan mencari buah dari benih yang dia taburkan. Kalau pohon ara itu berbuah, tapi buahnya bukan buah ara, buahnya buah anggur, itu pun bukan sesuatu yang diharapkan. Bisa tangkap di sini. Sebaliknya, kalau pohon anggur itu hidup dan buahnya buah ara, itu pun bukan sesuatu yang diharapkan. Itu bukan mujizat, itu keanehan. Pohon ara buahnya pohon anggur. Apa yang bisa kita tangkap di sini? Hasilkan buah dari benih yang Tuhan tanam. Kalau Tuhan tanam benih A, hasilkan buah A. Itu yang Tuhan cari dalam hidup kita. Tuhan tidak mau hasil yang lain. Banyak orang menghasilkan buah yang tidak seharusnya dihasilkan. Karena apa? Karena dia mencoba untuk meniru yang lain. Halo? Dia mencoba untuk meniru yang lain. Dan saya mau katakan, itu bukan buah asli, itu buah imitasi. Buah imitasi, itu buah palsu. Itu bukan yang dicari oleh pemilik kebun anggur. Dan sesuatu yang imitasi itu gak lama, saudara. Saya dulu pernah, waktu masih SD, saudara, kami tinggal di Jayapura, di Papua, tahun 70-an, saudara. Saya dibelikan jam tangan sama orang tua saya, ya, seperti emas, saudara. Ya, sekarang saya baru mengerti itu ternyata kalau sekarang orang bilang sepuhan atau gold plated, kira-kira begitu, saudara. Kalau dulu saya pikir, wah ini emas nih, ya, itu pun belinya karena ada kapal sandar, saudara. Karena toko di sana nggak banyak jual.
Saya pakai jam itu keliling kota Jayapura. Kayaknya saya anak satu-satunya di sana yang pakai jam tangan. Ya, wah keren sekali saudara. Emas. Ya. Tapi saudara, karena ternyata itu cuma imitasi, ternyata itu cuma palsu saudara. Begitu saya mulai berkeringat, di sana panas luar biasa saudara. Ya, panas kan, kami keringatan saudara. Nggak nyampe saudara 2 bulan, 1 bulan kemudian emasnya hilang, tinggal putih saudara. Ya, saya pikir emas kuning berubah jadi emas putih, ternyata tidak saudara. Itu kembali ke asalnya, memang bukan emas saudara. Sesuatu yang imitasi, sesuatu yang palsu itu tidak akan lama. Ada banyak orang ingin menghasilkan buah yang imitasi, buah yang palsu. Dia mencoba meniru. Apalagi hari-hari ini saudara, orang itu banyak yang punya figur. Betul? Wah, saya punya figur ini, saya punya idola. Bahkan anak-anak aja punya idola cilik saudara. Ada loh saudara. Ya, dari kecil sudah diajarkan punya idola. Dan apa yang terjadi? Mereka berusaha untuk menjadi seperti idolanya. Waktu kecil banyak orang ditanya kan, kalau besar saudara mau jadi seperti apa? Orang bilang, oh saya mau jadi seperti Superman. Wah, ternyata gak jadi Superman, jadi Superman. Ya, saudara tahu bedanya Superman sama Superman? Cuma beda celana dalamnya di luar sama di dalam, kan gitu saudara. Yang Superman sama Superman. Oh saya mau jadi Batman. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika orang mulai memakai figur-figur dalam hidupnya, dia mulai menghasilkan buah yang palsu. Ya, saya mau seperti dia, saya mau seperti dia. Akhirnya muncul buah-buah palsu, dan itu bukan yang Tuhan cari. Yang mengerti katakan amin. Yang Tuhan cari buah asli saudara. Karena setiap saudara itu unik di hadapan Tuhan. Semua itu berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan taruh benih yang khusus dalam hidup saudara, supaya saudara menghasilkan juga buah yang khusus bagi Tuhan, yang mempermuliakan nama Tuhan. Entah engkau seorang karyawan, engkau seorang pengusaha, mungkin engkau seorang guru, engkau diberikan benih ilahi untuk menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan melalui benih itu. Amin. Dan ketika Tuhan memberikan benih itu dalam hidup kita, Dia memberikan perlengkapannya juga bagi kita. Diberikan talenta, diberikan karunia atau gift. Supaya apa? Supaya kau bisa menghasilkan buah yang benar. Tuhan kasih karunia. Ada karunia mujizat, ada karunia hikmah, ada karunia untuk mengajar. Tuhan berikan karunia. Untuk apa? Engkau menghasilkan buah yang dicari oleh Bapa. Itu yang Tuhan mau. Kita kalau salah pakai perlengkapan juga repot saudara. Contoh saudara mau gali tanah, saudara pakai gunting bisa? Ya bisa, tapi mungkin kalau orang lain macul itu sebentar, saudara mungkin bisa berhari-hari baru jadi lubangnya. Sebaliknya juga sama saudara. Kalau saudara mau memotong tanaman atau memangkas daun-daunan, harusnya saudara pakai gunting, coba saudara pakai pacul bisa? Nggak bisa. Ya, perlengkapannya, toolsnya juga harus benar, harus tepat. Halo, orang pengkhotbah, worship leader, apa alat yang paling cocok buat kami? Mic, betul? Coba, pengkhotbah nggak dikasih mic saudara, ini nggak dikasih mic ini saudara, galau dia saudara, nggak jadi khotbah. Pengkhotbah itu kalau memang benihnya pengkhotbah di mana aja tuh, dia mic itu udah langsung. Ya kan? Dia tahu ini perlengkapannya. Coba ada pengkhotbah suruh diam gitu saudara. Ya, seharian diam, galau saudara. Dia harus pegang mic, dia harus bicara. Tapi ada orang yang nggak bisa saudara. Ya, bahkan beberapa orang saya tahu di sini anti sekali pegang mic saudara. Begitu diberitahu, tolong Bapak doa untuk makan
makanan dan minuman siang hari ini. Waduh Pak, kok mendadak Pak? Mestinya Bapak kasih tahu 1 bulan di muka supaya saya bisa persiapan. Ya, apalagi kasih mic ini. Bapak doa, ya pimpin doa. Wah saudara, itu megang mic aja saudara itu udah gemeteran loh saudara. Ya, salah-salah harusnya mic di sini bisa pindah ke sini, bisa pindah ke sini. Dan apa? Bukan alatnya. Memang bukan panggilannya di situ. Kalaupun dipaksakan, gantian dia galau saudara. Ya bahkan kalau acara belum mulai, ya sudah diberitahu lebih dulu nanti di tengah acara Bapak pimpin doa. Orang seperti ini saudara, dia sepanjang acara mulai dari doa pembukaan, mulai dari firman, udah gak tenang sama sekali. Udah gak ada firman yang dia dengar lagi. Kenapa? Dia mikir lagi doanya gimana. Memang dia tidak bisa meniru orang lain. Karena apa? Hasilkan buah dari benih yang Tuhan taruh. Amin. Ada orang memang dia gak bisa berdiri di depan karena dia panggilannya. Tuhan kasih benih dia pendoa. Pendoa itu ada di mana? Di belakang layar dia berdoa. Wah dia berdoa luar biasa. Jangan kira berdoa itu tidak luar biasa loh saudara. Meskipun tidak dilihat. Ya. Multimedia, tidak ada orang multimedia berdiri di depan. Semuanya pasti di belakang. Bahkan karyanya pun kita nikmati, kita nggak tahu kapan dia bikinnya. Betul? Karena apa? Mereka memang diberikan benih seperti itu. Dan itu memperlengkapi, dan itu mempermuliakan Bapaknya yang di sorga, yang memberikan benih itu. Karena itu benih asli. Dan dihasilkan buah yang asli. Tapi kalau dipaksakan, ya untuk pegang yang palsu, maaf umurnya pendek, saudara. Nggak lama akan kembali ke aslinya. Ya, gold plated tadi. Kelihatan emasnya cuma sebentar. Habis itu apa? Kembali ke aslinya. Putih lagi. Berapa banyak di antara saudara rindu menghasilkan buah yang asli bagi Tuhan. Tepuk tangan meriah bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Yang kedua, saudara, ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Di dalam terjemahan King James Version bagus sekali. Untuk apa ia hidup menyia-nyiakan atau menghabiskan tanah ini? Kalau pakai bahasa sekarang, buat apa dia hidup di sini cuma menemukan tempat? Itu King James Version menerjemahkan seperti itu. Orang Indonesia lebih halus. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Artinya apa saudara? Semua pohon yang lain di situ menghasilkan. Anggur menghasilkan dengan baik. Pohon-pohon yang lain menghasilkan dengan baik. Tapi dia ini sudah 3 tahun tidak menghasilkan apa-apa. Sia-sia. Energi yang ada di situ habis untuk sesuatu yang sia-sia. Tanah yang ada di situ, apalagi kalau itu di Jakarta, saudara. Tanah mahal, saudara. Ya, waduh, sia-sia tanah ini, percuma. Apa bisa kita tangkap di sini? Saudara, tidak ada persoalan, tidak ada masalah dengan kebunnya, tidak ada masalah dengan lingkungannya. Buktinya tanaman yang lain tumbuh. Buktinya anggur menghasilkan buah. Kalau kebunnya yang buruk atau kalau pengurusnya yang buruk, mestinya anggurnya tidak menghasilkan, pohon aranya nggak menghasilkan, ya sudah memang buruk semua. Tapi kenyataannya adalah anggurnya berbuah. Tidak ada komplain dari pemilik, berbuah. Artinya apa? Kebunnya nggak bermasalah, lingkungannya nggak bermasalah, tanahnya pun tidak bermasalah. Sebab kalau tanahnya bermasalah, ya semuanya pasti mati, betul nggak saudara? Bisa tangkap di sini. Ini menjadi bahan evaluasi bagi kita. Ketika sesuatu dalam hidup kita terjadi,
Mungkin kita belum menghasilkan buah, atau buah yang kita hasilkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jangan buru-buru menyalahkan kebunnya. Jangan menyalahkan tanahnya. Jangan menyalahkan pengurusnya. Jangan menyalahkan tanaman yang lain. No problem with mereka. Gak ada masalah dengan mereka semua. Justru disinilah persoalan sesungguhnya ada di dalam pohon ara itu sendiri. Amin. Jangan saudara yang galau, saudara yang kecewa, orang lain yang saudara salahkan. Kita yang gagal, orang lain yang kita pikir yang bikin kita gagal. Kita yang belum bisa melakukan yang seharusnya, kita pikir kawan kita justru yang mencegal kita. Perhatikan saudara, ada pemilik, ada pengurus. Artinya apa? Semuanya pasti dirawat dengan baik. Betul? Masakan pemilik kebun anggur, Bapak di surga nggak merawat kebunnya dengan baik. Masakan Yesus pengurus kebun anggur tidak mengurus kebunnya dengan baik, sangat tidak mungkin, bukan? Jadi kalau tidak menghasilkan buah, persoalannya ada pada pohon ara itu sendiri. Amin. Lalu gimana Pak persoalannya? Nah, ini penting sekali, karena kalau kita tidak menemukan penyebab, kita tidak akan pernah tahu bagaimana cara menyembuhkan. Dokter, saudara, dokter itu harus tahu penyakitnya, baru ngasih obat. Betul? Gak langsung begini. Apa bicaranya? Panas, oh panas, langsung kasih obat turun panas. Ya, belum tentu, saudara. Panasnya turun, penyakitnya belum tentu sembuh. Karena ternyata panas itu hanyalah sebuah akibat, hanyalah sebuah indikasi terjadinya infeksi. Infeksinya di mana kan harus dicari tahu. Cari di dalam macam-macam. Ternyata cuma gara-gara infeksi di jerawat. Ya, dibalik jerawatnya aja, saudara. Betul? Saudara pernah nggak jerawatan sampai demam? Demam panggung. Gitu mau tampil, well, biasanya artis sekali ya. Gitu mau tampil, aduh ada jerawat di sini. Aduh gimana ya? Ya, itu saudara panas dingin demam panggung, saudara. Ya. Ada orang ya sudah berobat ke dokter kulit mana-mana, nggak sembuh-sembuh, saudara. Akhirnya datang ke gereja konseling. Ya, ini pendeta juga bukan cuma ngurusi orang meninggal, orang ya kadang-kadang termasuk orang jerawatan juga, saudara. Nah, gimana Pak? Ya, ternyata cuma begitu diomong-omong, oh ternyata punya kepaitan, punya sakit hati. Ampuni aja deh, ampuni sahabatmu itu. Ya, habis gimana Pak? Ya, orang saya naksir dia duluan, ini teman saya dulu. Biasa anak-anak, saudara. Ternyata saudara hal kecil begitu timbul di mana-mana. Nah, penyebabnya harus kita tahu. Nah, kita lihat di mana penyebabnya. Coba ayat yang ke-8, saudara. Ayat yang ke-8. Baca bersama. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Saudara, pengurus kebun ini tahu persis di mana letak masalahnya. Sehingga dia berkata, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh one more time. Satu kali lagi. Berikan kesempatan 1 tahun lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Di mana letak persoalannya? Pengurus kebun ini tahu persoalannya bukan pada daunnya, bukan pada batangnya. Masalah pohon ara ini bukan pada yang kelihatan, tapi masalahnya ada pada akarnya yang tidak kelihatan. Perhatikan saudara, seringkali persoalan demi persoalan masalah kita hadapi
itu diakibatkan bukan oleh karena sesuatu yang kelihatan mata. Semua dari luar sih baik-baik aja. Dari mimbar ini saya melihat saudara semua baik-baik. Saya melihat wajah-wajah yang ceria, yang penuh dengan sukacita. Ya, kalau nyanyi mungkin happy ya happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Betul? Tapi banyak persoalan yang tidak kelihatan mata. Tapi Roh Kudus tahu apa yang menjadi persoalan kita. Amin. Pengurus kebun anggur itu tahu apa yang menjadi masalah di kedalaman hati saudara dan saya. Ketika seorang menerima karyawan di kantor, ya, bagian rekrutmen, ya, itu lebih banyak kan melihat bagian luar. Waduh, penampilan gimana? Apalagi kalau di iklan ditulis penampilan menarik, ya, entah menariknya bagaimana, pokoknya menarik, ya, apa suka narik-narik begitu, ya. Begitu dilihat, wih, dia penampilan menarik, ya. Artinya apa? Gak ada masalah dengan yang di luar. Ijazah mendukung. Tapi saudara, siapa yang tahu masalah dalam hatinya? Tidak ada kan? Ternyata persoalan manusia ada banyak pada hatinya. Maka itu firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Alkitab gak bilang, jagalah wajahmu baik-baik, karena dari situ terpancar kehidupan. Enggak. Kehidupan kita bukan dipancarkan dari wajah kita. Amin. Tapi dari hati kita. Kalau yang di luar itu bisa menipu, saudara. Sangat bisa menipu. Saya ingat tahun 80 saya mulai bekerja. Sambil kuliah saya bekerja di bank asing. Ketika supervisor saya ketemu saya, dia lihat saya begini, dari atas sampai bawah dia lihat begini. Terus dia bilang begini, Andreas, kamu nggak pakai kacamata? Waktu itu memang saya nggak pakai kacamata, saudara. Saya bilang, enggak Pak, saya nggak bermasalah dengan penglihatan saya. Saya bisa membaca, saya bisa berjalan tanpa kacamata. Dia bilang begini, besok beli kacamata. Besok kamu beli kacamata, kamu harus pakai kacamata. Loh kenapa Pak saya pakai kacamata? Dia bilang, supaya kelihatan pinter. Ternyata saudara, saya waktu itu harus pakai kacamata supaya kelihatan lebih pintar, saudara. Tapi saudara jangan khawatir, yang ini bukan supaya kelihatan lebih pintar. Ini memang saya butuh untuk baca, saudara. Ya, kalau ini sudah asli, saudara. Tapi waktu itu pakai. Ya, kalau zaman sekarang enak, yang Korean style, saudara. Kacamatanya bolong, nggak usah pakai kaca. Saya waktu itu terpaksa beli kacamata yang pakai yang kaca biasa, saudara. Jadi saya pakai. Dan ternyata begitu saya ngaca, saya bilang iya kelihatan lebih pintar itu ya. Ternyata yang di luar itu banyak menipu, saudara. Ya, dibuat orang sedemikian rupa supaya masuk di dalam standarnya mereka. Tapi persoalan yang sesungguhnya bukan di situ. Persoalan pohon ara ini ada pada akarnya yang tidak kelihatan. Dan akar inilah yang diperhatikan oleh pengurus kebun anggur. Dikatakan, aku akan mencangkul. Artinya apa kalau dia akan mencangkul lagi? Akar daripada pohon ara ini ternyata masuk tidak terlalu dalam. Padahal pohon itu sangat bergantung kepada akarnya. Akar tanaman yang sehat, dia akan mencari lapisan yang paling keras di dalam tanah supaya dia bisa bertahan, dia bisa menopang batang daripada pohon itu dan tidak gampang roboh. Tapi kalau akar itu tidak mencapai bagian itu, dia hanya ada di permukaan. Gak usah ditiup angin, saudara. Mungkin cuma ketabrak anjing roboh, saudara. Kenapa? Karena akarnya tidak betul-betul masuk ke dalam. Dan itu persoalan. Kalau akar itu tidak masuk ke dalam, berarti tidak ada saripati kehidupan yang komplit, yang dibutuhkan untuk menghasilkan buah. Hidup sih hidup, sekedarnya. Ya, karena dia juga nyerap juga, tapi cuma sisa-sisa aja. Sebetulnya sari makanan yang terbaik itu ada di bagian dalam daripada tanah tadi. Tapi karena akarnya tidak masuk ke dalam, di situ persoalan. Saya mau tanya berapa banyak di antara saudara mengerti bahwa engkau harus berakar di dalam Yesus. Amin. Engkau harus berakar yang dalam di dalam Dia. Baru engkau bisa bertumbuh.
dan engkau bisa menghasilkan buah. Kalau kau tidak berakar sungguh-sungguh di dalam Yesus, maka kehidupan kekristenanmu hanyalah kehidupan kekristenan di permukaan yang kelihatannya bagus sementara saja. Dan ketika badai itu datang, maka pohon itu pasti akan roboh. Berakar pada Yesus. Katakan bersama saya, berakar pada Yesus. Artinya kita harus melekat dengan firman Tuhan. Saudara lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7, jika kamu ada di dalam aku dan firman-Ku ada di dalam kamu. Artinya apa? Melekat, kafah. Itu yang Tuhan mau harus terjadi dalam kehidupan kita. Engkau berakar di dalam Dia. Dan berikutnya kita baca, dikatakan dan memberi pupuk kepadanya. Katakan pupuk. Siapa yang pernah melihat pupuk? Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu menggunakan kata dung, D-U-N-G. Baca sama-sama dung. Artinya apa? Dung, memupuki. Dikatakan memupuki, dan arti daripada dung ini adalah kotoran hewan. Artinya ini adalah pupuk kandang, saudara. Jangan berpikir bahwa ini pupuk yang wangi, tidak. Ini pupuk kandang, kotoran hewan. Ternyata pengurus kebun anggur itu tahu bahwa pohon ara ini bermasalah dengan akarnya, bermasalah juga dengan gizinya, dan oleh karena itu dia harus diberi pupuk kandang, kotoran yang bau dan kotor itu. Tapi pengurus itu tahu sesuatu yang kotor, yang bau itu sangat dibutuhkan untuk pohon itu dapat hidup dan menghasilkan buah yang diharapkan oleh pemilik kebun. Begitu juga dalam kehidupan kita. Pemilik kehidupan saudara, pengurus kehidupan saudara dan saya, Yesus Kristus Tuhan. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Terkadang dia berikan kita mengalami hal-hal yang mungkin tidak mengenakan, bukan? Maka mungkin hal-hal yang bau. Tapi perhatikan baik-baik, melalui keadaan yang seperti itu, justru kita bertumbuh dan kita menghasilkan buah yang dicari oleh pemilik kebun anggur. Seringkali kalau yang manis, semua yang lancar saja, hati-hati saudara. Ternyata tidak menimbulkan pertumbuhan apapun. Seorang anak yang bertumbuh dengan semuanya disediakan baik. Ternyata tidak menghasilkan seorang anak yang tangguh. Tidak menghasilkan satu generasi yang kuat. Tapi justru yang melalui ada banyak persoalan, diizinkan mengalami pergumulan, justru menghasilkan satu generasi yang kuat. Begitu juga di dalam kekristenan, di dalam Tuhan. Tuhan mau menjadikan saudara umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Oleh karena itu, kalau hari-hari ini engkau sedang diperhadapkan pada situasi yang, maaf saudara, kalau pupuk kandang itu saudara, selain bau, itu juga panas saudara. Ya. Kalau saudara gak percaya, nanti buktikan sendiri. Ya, cari pupuk kandang. Ya, pegang-pegang sebentar. Ya, itu panas saudara. Ya, saya dulu banyak menanam di Jayapura, di Papua. Jadi saya mengerti saudara. Masukkan pupuk kandang, itu tanaman itu panas, ya, tapi itu menghasilkan sesuatu yang menghidupkan. Justru kadang-kadang keadaan yang nyaman, yang semua serba baik, menghasilkan kematian. Masih ingat kisah minggu lalu tentang ikan salmon? Ketika ikan salmon ditangkap dari lautan, dimasukkan ke dalam kolam sementara di dalam kapal penangkapan ikan, lalu didiamkan begitu saja. Gak lama mati saudara. Gak lama mati. Akhirnya ikan itu tidak bisa didistribusikan, tidak bisa dijual ke restoran, karena restoran gak mau menerima ikan salmon mati. Itu di Jepang. Kalau di Indonesia mati pun diterima saudara. Ya. Ya, kita kalau cari di supermarket mati semua ibu ya. Ya, orang kita antri lagi ibu yang mati. Ya. Di sana cari yang hidup saudara. Dan akhirnya apa? Ikan salmon itu ketika ditangkap, gak dikasih diam. Ditaruhlah beberapa ikan hiu kecil. Ikan hiu kecil tadi di dalam
kolam sementara itu, dia mengejar ikan salmon itu terus menerus. Ikan salmonnya lari karena takut digigit sama ikan hiu kecil, berputar-putar, berlari-lari, dan akhirnya ketika sampai di restoran, dia masih hidup sudah. Perhatikan baik-baik. Satu keadaan yang kelihatannya buruk, tapi justru menghidupkan saudara dan saya. Amin. Pernah dikejar ikan hiu kecil? Ya, pasti pernah ya. Ini persoalan kecil, mengejar saudara. Katakan ikan hiu kecil. Amin. Tangannya ikan hiu kecil. Ya. Jangan yang gede. Kalau dikejar ikan hiu gede, wah repot kita saudara. Ya. Kalau kecil itu gigitnya sedikit saudara. Jadi kalau digigit cuma geli-geli dikit. Tapi salmon gak mau digigit sama hiu kecil. Itu udah menyakitkan buat dia. Dia tetap lari saudara. Amin. Ikan hiu ke seberapa kecilnya? Bukan segini saudara. Kalau ini ikan teri saudara, ya. Kalau dikejar ikan teri ya gak usah lari saudara. Kita tangkap saja. Kita bikin rempeyek. Saudara dikasih oleh Tuhan. Terkadang melalui peristiwa demi peristiwa yang kita alami, mungkin ada yang bau. Apa itu bau? Engkau sedang dipermalukan. Namamu lagi berbau tidak harum, ya, lagi gak harum. Melalui peristiwa itu, Tuhan sedang menghidupkan engkau supaya engkau bisa menghasilkan buah yang dicari oleh Bapa di surga. Amin. Ingat, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita yang di luar izinnya Tuhan. Tuhan izinkan, artinya Dia mau menghidupkan saudara dan saya. Amin. Karena baik-baik, Dia sedang mencari buah dari benih yang Dia tanam. Berapa banyak di antara saudara sore hari ini mau meresponi firman Tuhan yang berkata, Tuhan, aku mau menghasilkan buah yang banyak bagi Engkau. Amin. Oh, bukan kedua tanganmu ya. Kau yang mau menghasilkan buah yang banyak. Oh, siap disandung? Siap untuk dipupuki? Sekalipun saudara nggak siap, tetap akan dipupuki. Jadi lebih baik sih siap. Ayo berdiri aja kalau siap. Haleluya.